Selamat hari Minggu adik-adik. Syukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya, adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga kita, memelihara kita ketika kita tidur, ketika kita bermain, belajar. Senantiasa ada pemeliharaan Tuhan menjaga kita. Semuanya kita akan memulai ibadah kita. Tidak boleh ada lagi yang tidur sambil ibadah, makan sambil ibadah, atau duduknya santai-santai. Harus yang bagus. Namanya juga kita mau menghadap Tuhannya, juga pakaiannya yang rapi, karena kita mau datang menyembah Tuhan kita. Oke adik-adik, Kakak Ros mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Kita mau yel-yel joy dulu ya. Ada sukacitanya hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Joy. Ya, oke, semuanya sudah bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk, Kakak Ros undang semuanya bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, sungguh alangkah indahnya. Baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Baik, tetap berdiri. Kita mau berdoa, membawa ibadah kita pada pagi hari ini ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena oleh kebaikan Tuhan kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau memelihara kami sepanjang kami beristirahat Tuhan, sepanjang minggu lamanya. Kami boleh beraktivitas, bermain, bahkan belajar, melakukan segala kegiatan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kuat, sehat sebagaimana kami ada. Bahkan Kau berikan kami kesempatan untuk boleh datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya jadi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang kasih, silakan duduk kembali. Nah adik-adik tahu tidak, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa spesial?
hari ini tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang spesial setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga? Siapa yang masih ingat pelajaran sekolah minggu? 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita kenal dengan kejadian Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Atau yang biasa kita kenal juga dengan hari Pentakosta. Wah, kita bersuka cita, kita bersyukur bahwa Tuhan mengirimkan penolong untuk kita, penghibur dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendiri di dunia ini. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya. Ayo kita mari tetap bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan lewat pujian. Yesus di dalam rumahku, senang-senangnya. Lagu ini ada 2 bahasa ya, lagu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita nyanyikan keduanya, oke? Yesus di dalam rumahku, senang-senangnya, senang-senangnya, senang-senangnya. Yesus di dalam rumahku, senang-senangnya, senang selalu. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senangnya, senang-senangnya, senang-senangnya. Yesus di dalam rumahku, senang-senangnya, senang selalu. When Jesus in my family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Tetap semangat ya, kita mau kembali memuji Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita lagi pujian sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggangguku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Puji nama Tuhan, kita adalah anak-anak istimewa. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, satu-satunya juru selamat kita yang bisa menjanjikan hidup kekal di sorga. Oke adik-adik, kasih saat ini kita akan mengakui pengakuan iman kita. Semuanya bangkit berdiri.
Kita akan mengakui pengakuan iman kita ya. Mari dengan mulut dan hati kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang kasih, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Semuanya persembahannya disiapkan, dilipat yang rapi, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan lewat pujian, bawalah persembahanmu. Doa sekaligus kita akan berdoa syafaat, dan pada pagi hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan SPH. Mari anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada jam pagi hari ini, menaikkan pujian dan syukur untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan dalam kehidupan kami bersama dengan semua anak-anak sekolah minggumu. Terima kasih bahwa sepanjang 1 minggu lagi lamanya, Tuhan sudah melindungi semua anak-anak kami. Di dalam mereka menempuh pendidikan sekalipun masih harus belajar dari rumah mereka. Kami bersyukur kesehatan, kekuatan Tuhan boleh percayakan dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam kebersamaan bersama dengan keluarga mereka, kuasa Tuhan boleh tetap ada bagi mereka sekalian. Terlebih khusus Tuhan, kami bersyukur bersama dengan beberapa anak sekolah minggu, Tuhan telah berkati dengan berkat pertambahan usia dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Rangga Daniel, Jeremy Tadeus Persel, dan juga Jorel Elrich Kahuluge. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pertambahan usia ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati semua anak-anak-Mu ini. Berikan terus kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Panjangkan umur mereka Tuhan. Bahkan biarlah kiranya Tuhan menuntun mereka terus bertumbuh menjadi anak yang mengasihi orang tua mereka, mengasihi Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan semua orang tua anak-anak-Mu ini, Tuhan tetap memberkati di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam segala keberadaan mereka, terlebih di dalam mendampingi akan semua anak-anak-Mu kepada jalan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan semua pembimbing sekolah minggu, Tuhan juga senantiasa menolong dan memberkati mereka,
dalam segala rutinitas mereka setiap hari, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu, menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan kehidupan semua anak-anak sekolah minggu-Mu ini. Berkatilah terus mereka dalam kehidupan setiap hari Tuhan, dalam perjuangan pendidikan mereka, karuniakan hikmat, kuasa, akal budi, kepintaran daripada Tuhan. Segala biaya yang mereka butuhkan dalam proses pendidikan mereka, Tuhanlah yang akan mempercukupkannya. Berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam pergaulan mereka setiap hari, dengan siapapun mereka bergaul, dimanapun mereka berada. Jaga dan naungilah mereka Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu ini terus menjaga kehidupan mereka tetap berkenan kepada Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan di dalam iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka terus bertumbuh menjadi anak yang semakin mengasihi Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa mendoakan akan orang tua mereka dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang akan menolong dan memampukan mereka, mengaturkan terus berkat-berkat-Mu di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berikan hikmat, kuasa, kemampuan daripada Tuhan. Di dalam mereka akan membimbing setiap anak-anak-Mu ini Tuhan untuk tetap hidup pada jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pembimbing sekolah minggu, Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya mereka semua Tuhan dengan penuh sukacita menuntun dan membimbing akan anak-anak-Mu ini kepada pengenalan akan Tuhan, sehingga melalui mereka Tuhan, anak-anak-Mu boleh terus dibawa semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati semua pembimbing sekolah minggu dalam segala keberadaan mereka, dalam rumah tangga mereka, biarlah kiranya kasih dan pertolongan-Mu tetap ada. Di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, biarlah kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, sehingga segala berkat dari Tuhan boleh menyertai setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan terus akan semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan tetap peliharakan dalam kehidupan mereka, dalam masa bermain, dalam masa bekerja, membantu orang tua, dalam masa belajar mereka, dan apapun yang mereka kerjakan setiap harinya. Biarlah kiranya Tuhan tetap menolong mereka. Terima kasih juga Tuhan bahwa melalui kesempatan saat ini, semua anak-anak-Mu telah membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati terus semua anak-anak sekolah minggu-Mu dengan berkat-berkat yang baru dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan doa kami ini. Amin. Baik adik-adik yang kasih, saat ini kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari Kakak Ros jemput adik-adik bangkit berdiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kakak Arita, dan kita akan sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan, pujian yang berkata, Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita ulangi pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama
keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Hari ini Kakak Rita lihat semuanya tetap semangat untuk memuji Tuhan. Ya, itu semua karena siapa yang bekerja di dalam hati kita sehingga kita semangat memuji Tuhan? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita semangat untuk memuji Tuhan. Tadi Kakak Ros telah menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa hari ini adalah hari yang spesial karena kita memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas diri orang percaya. Ya, atau biasa disebut dengan hari apa? Ya, hari Pentakosta, atau ada juga orang yang menyebutnya dengan sebutan hari ke-50. Ya, karena hari pencurahan Roh Kudus dicurahkan 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ya, biasa orang sebut dengan hari Pentakosta atau juga hari ke-50. Yang jelas setiap orang percaya dicurahkan Roh Kudus di dalam hatinya. Ya, Kakak Rita mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan hari ini, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ya, sebelum Kakak Rita bercerita lebih lanjut lagi tentang firman Tuhan, Kakak Rita minta semua adik-adik sekolah minggu untuk kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kekasih jiwa kami, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan tetap memberikan kami waktu yang indah, memberikan kami semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan, Roh Kudus-Mu yang akan berbicara di dalam hati kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kami menyambut firman Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, seperti yang tadi Kakak Rita sudah sampaikan, bahwa hari ini kita memperingati apa? Hari Pentakosta, atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan di atas diri, di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, biasa juga Roh Kudus disebut sebagai Roh Allah, ya. Roh Kudus atau Roh Allah yang ditaruh di dalam hati setiap orang percaya kepada Tuhan. Jadi, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Sewaktu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia akan memberikan Roh Tuhan untuk senantiasa memimpin kita, untuk menyertai kita, untuk menuntun kita sepanjang kita hidup di dalam dunia ini. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mencurahkan Roh-Nya, Roh Kudus ke dalam setiap hati orang percaya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus kembali ke tempatnya Ia berasal, yaitu di surga. Tetapi kita yang ada di dunia ini tidak ditinggalkan sendiri, karena Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus atau Roh Allah di dalam hati kita, di dalam kehidupan orang percaya, untuk menuntun kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi
Kita bersyukur bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan satu ayat dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Semuanya sudah siap Alkitabnya? Oke, ayatnya cuma satu ayat kita baca hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, amin atas firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah mengerjakan karya penyelamatan yang luar biasa, yang sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi dia tidak mati selama-lamanya. Karena pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, dan pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi dia tidak meninggalkan kita sendiri di dalam dunia ini. Tuhan, seperti yang Kakak Rita tadi sampaikan, bahwa Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam hati kita yang akan memimpin kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Ya, Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kuasa untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ya, kehendak Tuhan ada semua di dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu harus rajin membaca firman Tuhan, sehingga kita boleh tahu, kita boleh mengerti, memahami firman Tuhan, kita boleh mengerti dan boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan untuk memahami setiap kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk mengerti, bahkan melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan kehendak Allah? Bagaimana Roh Kudus memimpin kita sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan ini? Ya, yang pertama yaitu Roh Kudus akan memberi kita kemampuan untuk memahami atau mengerti kehendak Tuhan. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan mau kita buat, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga setiap laku langkah kita senantiasa menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang akan memberikan kita kemampuan untuk mengerti setiap kehendak Allah, untuk mengerti dan melakukan, bahkan kita diberikan kuasa untuk dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita diberikan kemampuan tidak hanya memahami dan mengerti firman, tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita? Yang kedua adalah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Ya, seringkali di dalam kehidupan ini, Kakak Rita maupun adik-adik sekolah minggu,
Kadangkala kita melakukan kesalahan, kadangkala kita tidak setia kepada Tuhan, kadangkala kita berbuat dosa, ya. Tetapi Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menginsafkan kita, sehingga kita mau sadar akan dosa-dosa kita. Misalnya, seringkali kita malas untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, biasanya lebih enak untuk tiduran ya. Atau kalau cuaca agak mendung-mendung, kita malas untuk bangun pagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang berbisik di dalam hati kita, bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang telah menjaga, menolong kita dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menyertai kita, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita datang kepadanya, mengucap syukur di dalam doa, memuji Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, yang berbisik di dalam hati kita, sehingga saat kita melakukan kesalahan, saat kita malas berdoa, saat kita malas beribadah, Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwa itu tidak baik. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, bahkan menyelamatkan hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Ya, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, menginsafkan kita akan kesalahan kita, sehingga kita mau bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya, bagaimana lagi Roh Kudus bekerja di dalam hati kita? Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap anak-anak Tuhan? Yang ketiga, Roh Kudus bekerja memberikan kita penghiburan. Di saat kita bersedih, di saat kita susah, seringkali kita murung, kita tidak tahu harus mau berbuat apa. Tetapi Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan. Di saat kita sakit, seringkali kita merasa berduka cita, kita merasa sedih karena kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Tetapi Roh Kudus yang menghibur kita, Roh Kudus yang memberikan kita semangat bahwa kita apapun yang kita alami, kita boleh datang bawa kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita sehingga kita punya pengharapan bahwa walaupun kita sakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita bersedih, Tuhan tidak akan membiarkan kita larut di dalam kesedihan. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kita penghiburan hingga kesedihan itu berubah menjadi sukacita. Jadi adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada hal yang membuat kita untuk selalu berduka cita, tetapi kita harus senantiasa bersuka cita, kita harus senantiasa tersenyum, kita harus tetap semangat di Tuhan, terus hidup bergembira, bersuka cita. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Karena kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan di dalam hati kita yang berkuasa memimpin kita, menuntun kita menjalani kehidupan ini. Jadi kalau ada yang sakit, boleh datang kepada Tuhan, membawa kehidupannya, membawa sakit penyakitnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang adalah dokter, di atas segala dokter, dia adalah tabib semawi yang akan memberi pertolongannya bagi kita, sehingga kita boleh memperoleh kesembuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dan apa yang kita boleh ambil hari ini, memperingati hari Pesta saat ini? Ya, kita bersyukur memberikan
Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita mampu diberikan kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Kita diberikan penghiburan, kita diajar untuk senantiasa sadar akan dosa-dosa kita dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oke, adik-adik sekolah minggu, semuanya berjanji hari tetap bersuka cita? Ya, sampai kapanpun kita harus tetap bersuka cita karena roh Tuhan ada di dalam hati setiap orang percaya yang akan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Demikian firman Tuhan yang Kakak Rita boleh sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu hari ini. Kita percaya bahwa setiap kita akan senantiasa hidup bersuka cita bersama dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Ya, kita tidak tinggal sendirian di dalam dunia ini. Ada rohnya apa? Ada apa di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Ada roh Tuhan atau Roh Kudus bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu, memberkati Kakak Rita, dan memberkati kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kekasih jiwa kami, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa saat Tuhan naik ke surga, kembali ke tempat Tuhan di surga, Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri, namun Tuhan mencurahkan Roh Kudus di dalam setiap hati orang percaya yang akan memimpin kami, yang akan menuntun kami, yang akan memberikan kami kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Biarlah Roh-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Wah, adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu indah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan ya. Semoga adik-adik, Kakak Ros, dan semua kita mau melakukan firman Tuhan. Oke, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali Kakak Ros undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita ulangi pujian ini, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan sudah menolong semua anak-anak-Mu di dalam beribadah dari awal sampai selesainya. Biarlah kiranya ibadah ini Tuhan boleh berkenan kepadamu dan boleh menuntun setiap anak-anak-Mu tetap hidup di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kembalilah menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari rohnya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semuanya adik-adik yang terkasih, tetap rajin berdoa, tetap selalu memuji Tuhan, dan selalu sehat ya. Dadah.